Halo Besti, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Sally Halita. Yaps. Oke Besti, jadi kalian udah tahu dong kira-kira apa sih yang mau Sally share kali ini. Nah, mungkin kalian udah lihat di bocoran thumbnail dan judulnya gitu ya. Jadi di sini aku mau share apa sih tanda-tanda atau ciri-ciri kita nggak cocok dalam menggunakan facial wash atau produk cuci muka. Jadi emang gampang-gampang susah ya ketika kita mencari produk cuci muka yang sesuai dengan kebutuhan jenis kulit kita ini. Apalagi ada keluhan di muka, terus juga menyesuaikan tipe kulit wajah, kandungannya, dan yang lain-lain itu banyak banget ya. Yang jadi salah satu kesetimpangan ketika kita menggunakan produk facial wash ini. Nah, mungkin Besti ada yang ngalamin ya problem ketika menggunakan facial wash, kok tiba-tiba jadi gini, kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba begitu, begini. Banyak banget ya mungkin problem-problem yang kita masih bimbang banget, nggak tahu banget, masih buta nih ya, ini tuh apa sih, kok bisa kayak begini gitu. Nah, jadi kira-kira apa aja sih ciri-ciri kita atau tanda-tanda nggak cocok dalam menggunakan facial wash? So, buat kalian masih ragu, let's go kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol like di buat aku, komen di bawah, dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat buat bikin videonya. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita next ke pembahasannya. Let's go for pembahasan. Cucu. Oke Besti, jadi di sini aku bakal share ke kalian 7 poin yang jadi sebuah pertanda atau sebuah kode gitu ya, di muka kalian itu nggak cocok. Oke, jadi buat urutan yang pertama itu adalah munculnya jerawat. Nah, mungkin kalian pernah nggak sih Besti ngerasain gitu ya, awalnya muka kita nggak jerawatan nih, masih oke-oke aja, masih fine, tiba-tiba kok habis pakai facial wash muncul jerawat gitu ya. Atau kalau masih sekali dua kali mungkin itu masih normal-normal aja gitu ya, tapi kalau ini sering-seringan gitu ya terus berlanjut, berarti facial wash tersebut itu ngodein tuh ke kalian atau nandain kalau produk facial wash yang kalian pakai itu nggak cocok di kulit wajah kalian. Nah, jadi baiknya gimana? Nah, jadi baiknya kalian mengganti produk lain, cari kandungan yang lebih cocok gitu ya, yang lebih seimbang sama kulit wajah kalian, dan kalian bisa netralin dulu muka kalian supaya lebih normal dan nggak menimbulkan gejala-gejala yang tidak diinginkan berikutnya Besti gitu. Next, buat poin yang kedua. Oke, buat poin yang kedua yaitu kulit terasa jadi lebih kenceng atau kesep kaku gitu. Nah, Besti pernah ngalamin nggak sih problem kayak gini? Nah, aku sih sebelumnya pernah ngerasain gini ya, muka kesep, kering gitu ya, kering kerontang, kaku, pokoknya nggak enak banget deh ya, nggak nyaman banget di muka, kayak bener-bener ketarik gitu ya. Jadi dikarenakan produk facial wash tersebut mengambil terlalu banyak gitu ya, terlalu berlebihan minyak alami yang ada di kulit wajah kita ini, sehingga pH kulit kita ini pun jadi tidak seimbang, jadi kayak menurun gitu ya elastisitasannya. Nah, jadi baiknya gimana? Dan ada salah satu tipsnya nih ya, kalian bisa mencari atau memilih jelos dengan kandungan hyaluronic acid atau ceramide gitu ya Besti. Oke, next lanjut buat poin yang ketiga. Kulit wajah jadi lebih kering atau kasar. Oh my god, sayang banget ya. Nah, jadi kalau muka kalian setelah menggunakan facial wash kok malah jadi kering, bukan lembab gitu ya, berarti dia ngasih tahu tuh ke kalian kalau muka kalian itu nggak cocok sama produk facial wash yang kalian pakai. Kenapa? Karena kandungan dari facial wash tersebut terlalu kuat atau terlalu keras untuk kulit wajah kalian, sehingga kulit kalian itu pun menjadi dehidrasi. Jadi apa sih dampak buruknya dari dehidrasi itu sendiri? Oke, jadi dampak buruknya dari dehidrasi itu sendiri yaitu kulit kalian menjadi kekurangan elastisitasannya. Nah, inilah penyebabnya mengapa muka kalian terasa lebih kering atau kasar. Jadi bukannya lembab, kenceng, malah jadi kasar gitu ya. Nah, jadi ketika kulit kita ini sudah kehilangan elastisitasannya, wajah kita pun akan merasa jadi kayak gatel-gatel gitu ya. Oke, jadi disarankan untuk mencari produk dengan kandungan water based supaya kulit kalian menjadi
menjadi lebih lembut. Oke, lanjut buat poin yang keempat. Kulit wajah terasa semakin berminyak setelah menggunakan facial wash. Nah, mungkin dari besties kalian pernah ada yang ngalamin problem ini gitu ya, atau mengalami hal seperti ini. Nah, berarti dia menandakan bahwa produk facial wash yang kalian pakai itu nggak cocok. Jadi misalnya kalau dari salah satu di antara bestie ini yang memiliki tipe kulit berminyak, kalian bisa mencari facial wash yang bersifat oil free gitu ya, biar bebas aman. Oke, buat yang kelima, kulit terasa lebih perih. Nah, mungkin produk facial wash yang kalian pakai itu dia kandungannya terlalu strong gitu ya, terlalu kuat atau terlalu keras gitu ya. Nah, jadi buat salah satu tipsnya ini kalian bisa mencari produk facial wash yang kandungannya itu lebih natural, lebih enteng, lebih netral gitu ya, supaya kulit wajah kalian menjadi lebih sehat dan lebih lembut juga, serta terjaga kelembapannya gitu bestie. Next, buat poin yang keenam, munculnya benjolan atau bintik-bintik kecil seperti putih-putih gitu. Mungkin kalian pernah ngalamin ya, atau pernah melihat gejala seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian terus mengalami hal seperti ini, munculnya bintik-bintik, benjolan, ataupun yang lain-lainnya, berarti kulit kalian ini sedang mengalami peradangan atau iritasi. So what, seharusnya segera dihentikan pemakaiannya gitu ya bestie, supaya kulit kalian ini nggak semakin memburuk gitu. Jadi untuk cara mengatasi hal atau problem tersebut, kita bisa menggunakan facial wash yang mengandung vitamin A serta mengandung vitamin C. Next, lanjut buat poin yang terakhir atau yang ketujuh. Tiba-tiba udah nyampe terakhir aja nih ya bestie. Oke, jadi munculnya ruam pada kulit wajah kita. Jadi banyak hal ya yang menjadi salah satu pemicu ruam yang ada di kulit wajah kita ini. Contohnya dari pengawetnya, terus juga dari aromanya, baunya, wanginya, terus juga dari tampak kilat dari facial wash tersebut. Dan apabila ini terjadi ke kalian, so sebaiknya kalian segera ganti ke produk yang lebih lembut gitu ya bestie. Dan jangan pernah sesekali menggaruk atau mencoba eksploitasi scrubbing di area kulit wajah yang sedang mengalami ruam tersebut. Oke, jadi itu dia bestie pembahasannya dari kode-kodean gak cocok produk facial wash di muka kita ini. Tanda-tandanya apa, ciri-cirinya apa, tadi udah aku sebutin gitu ya. Nah, mungkin kalian pernah ada yang ngalamin gejala hal seperti ini, berarti muka kalian itu gak cocok dengan facial wash yang kalian pakai. Kalian pernah gak tuh dari yang tadi aku sebutin, dari 1 sampai 7 tuh poin tuh ya, yang nyangkut di diri kalian atau sedang kalian alami? Nah, jadi jangan sembarangan gitu ya bestie dalam melakukan atau memilih facial wash untuk di kulit wajah kita, karena hasilnya itu nanti bukannya semakin glow up, malah glow down. Jadi ya sayang banget ya, nggak sesuai seluruh hati kita, niat kita gitu. Jadi kalau nggak cocok, buat apa dipertahanin gitu ya, hentikan saja atau stop saja gitu, karena kulit kalian juga nggak bisa nerima, dan si facial washnya juga nggak bisa melengkapi kebutuhan yang ada di wajah kalian. Dan kalian juga ada baiknya untuk membaikkan kebutuhan tipe dari kulit wajah kalian, serta keluhannya apa aja, misalnya dari muka kalian yang ada jerawatnya gitu ya, atau kayak buntusan, kalian bisa menggunakan produk yang mengandung salicylic acid gitu bestie. Jadi semuanya itu ada porsinya gitu ya, ada masing-masingnya, ada bagian-bagiannya. Jadi kalian bisa cari produk yang sesuai kandungannya apa aja, dan misalnya ada kandungan yang gak cocok di kalian, kalian bisa menghindari produk tersebut gitu. Oke, jadi kira-kira sekian aja buat video pembahasan dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik dulu tombol like di buat aku, komen di bawah, dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat buat bikin videonya. So, thanks for watching. See you on the next video. Happy di rumah and bye-bye.